Kamis 8 Juni 2023. Kembali hadir bersama Anda secara live sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih memperbincangkan ya tentang topik kita sebelumnya ketika janji terikrarkan dengan kuat. Kali ini di bagian ke-6 dan seperti yang akan menjadi bagian terakhir ataukah mungkin masih akan berlanjut. Untuk itu kami juga harapkan Anda juga tetap setia bersama kami di Keluarga Sakinah sore hari ini karena narasumber kita kembali bersama dengan Al-Ustadz Dr. Andes, maksud kami Dr. Furqan Mawardi ya, sampai berubah detailnya. Selamat sore, Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya, penyiarnya yang kayaknya nggak sehat. Baru saya mau bertanya sepertinya begitu. Tapi saya tetap dengar suaranya serak-serak ya. Serak-serak katanya kalau kayak gini tuh kayak serak-serak terpeleset gitu Pak Ustadz. Untung saja bukan musim hujan ya, nanti nggak sampai ke studio. Iya, tapi kita tetap semangat ya karena sore ini Keluarga Sakinah kembali dengan perbincangan kita tentang janji yang terikrarkan dengan kuat. Itu ada beberapa pembahasan di dalamnya dan sore ini masih membahas tentang mahar. Mahar, betul. Apakah yang terakhir mahar, baik, Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa kembali ya, melanjutkan kajian Keluarga Sakinah yang kita sudah edisi yang kayaknya nggak tercatat, edisi berapa ini Pak Ijra? Edisi banyak lah gitu edisi ya. Banyak ya. Kayaknya saya harus ngitung ini Pak Ustadz. Kalau spesial edisinya Pak Ustadz itu kayaknya sudah beberapa puluh deh gitu. Ya. Karena sebelumnya juga sudah terselenggara. Ya, alhamdulillah kita diberi sehat ya. Kalau Mbak Hijrah sakit ya itu just manis saja ya. Yang nggak boleh sakit jiwa ya kan gitu. Bahaya dong Pak Ustadz sakit jiwa ya. Baik, 2 pekan lalu ya kita bahas mengenai mahar ya. Pertama, mahar itu hendaknya sederhana. Kedua, mahar memberikan manfaat yang optimal. Itu tidak bisa panjang kemarin karena cukup banyak yang bertanya. Dan itu pun dijanji sama Mas siapa yang Sugi. Mas Sugi ya akan menjawab. Ya tentu kita lihat aja nanti waktunya, timingnya. Baik. Kemudian kenapa mahar ini kita perlu bahas juga karena ini bagian kewajiban ya yang harus diserahkan oleh suami ya. Ingat, jadi mahar ini adalah bukan hadiah. Tapi kewajiban pertama ya. Ingat ya, kewajiban pertama seorang suami kepada istri ya. Atau calon istri. Ya calon istri ya. Tapi kan diserahkan itu ketika dia nikah gitu kan. Dan disebutkan. Jadi kewajiban suami itu adalah memberikan mahar. Kewajiban istri itu adalah bersabar atas mahar yang diberikan. Gitu. Ya. Bersabarnya karena apa nanti ya kita juga singgung seperti itu. Baiklah. Jadi mahar ini ketika sudah diserahkan maka ini yang ketiga ya, mahar tidak boleh diambil kembali. Ya. Jadi kalau terjadi pertengkaran suami istri, kemudian suami meminta maharnya, itu tidak bisa itu. Ya. Itu menjadi milik semuanya istri. Ya. Kecuali istri memberi dengan sukarela. Contoh ya, sudah menjalani kehidupan, mulai kuat anginnya, ya. Kencang anginnya, Ustaz. Kencang anginnya, mulai kuat. Jadi orang berkeluarga itu kan begini, Mbak Jera. Ya. Bagaikan orang yang naik kapal meninggalkan dermaga. Itu kan mulainya pertama angin sepoi-sepoi saja dulu kan. Tak ada ombak, nikmat sekali itu kan. Memandang lautan, dia memandang daratan, enak jalannya. Nah, mulai agak lama nanti itu mulailah ombak mulai besar, kemudian badai mulai kadang-kadang datang, kemudian apalagi angin kencang mulai meniup ya. Bahkan tidak sedikit juga ya mulai ada hewan-hewan pengganggu ya di tengah lautan itu. Ya, begitulah rumah tangga. Ya,
bahasa bulan madu ya 2-3 bulan 4 bulan nikmat sekali terasa. Namun setelah itu baru mulai ya meskipun ada yang 2 bulan langsung cerai ya ada juga itu. Jadi membutuhkan kebersamaan ya, banyak faktor lah. Apakah sudah mulai misalnya ego, kemudian baru saling memahami atau gagal saling memahami. Ini kan pentingnya ini orang kalau habis sementara nikah itu bukan cuma ta'aruf sebelum nikah, juga ketika sementara dia nikah itu harus ta'aruf terus. Artinya bukan ta'aruf untuk nikah, tapi ta'aruf mengenali semua karakter pasangan. Ya. Oh, selama perjalanan, oh ternyata suami saya ini dia lebih sunahnya yang asin-asin, ya. Dia nggak cocok yang manis-manis kayak gitu. Oh, suami saya kalau makan harus selalu ada yang pedas-pedas kayak gitu. Itu kan bagian dari ta'aruf itu, ta'aruf setelah menikah. Jadi kemudian demikian juga seorang suami harus juga terus mengenali karakter istri gitu. Apa kesenangan, apa yang tidak disenangi oleh pasangan, oleh istri. Ini terus perlu dilakukan. Nah, selain itu juga faktor-faktor yang lain kadang goyah pernikahan itu ya, selain belum terlalu kenal karakter, ada ego juga ya, ada faktor ekonomi gitu kan. Mungkin suami tadi ya baru memulai karirnya, ya masih tersedak-sedak ya. Atau ya sudah sukses tapi kena masalah, apakah dipecat atau bangkrut atau PHK dan seterusnya. Nah, di saat itulah kalau istri ya, kalau memang ekonomi betul-betul berada di bawah nadir, nah istri boleh menawarkan maharnya kepada suami. Ya, menawarkan, ya Mas, Pak, ini masih ada di saya punya Mas, pakai dulu modal untuk berbisnis, ya. Dia bilang suami, jangan ini barang sakral ini, ya kan? Ini hanya terjadi seumur kita, jangan. Oh, kalau begitu saya paling kita gadaikan saja. Gadaikan tidak dijual, ya. Dan seterusnya. Nah, ini tetapi yang menginisiasi adalah istri, ya. Istri mau tidaknya itu ya kewajiban itu adalah hak prerogatif seorang istri, ya. Kemudian mahar ini apabila misalnya meninggal, maka dia tidak bisa menjadi harta warisan, ya. Jadi apabila suami meninggal tidak jadi harta warisan karena itu adalah harta milik istri. Nah, gitu. Jadi kalau suami meninggal itu kan yang dihitung adalah berapa harta yang dimiliki oleh sang suami. Ya. Dan tidak semuanya hartanya suami yang meninggal itu otomatis menjadi hak semua istri. Ya. Karena dalam pembagian warisan itu ketika suami meninggal, maka haknya itu adalah selain istri juga ada bagian anak. Ya. Kejadian yang banyak kita kan adalah begitu pasangannya satu meninggal, maka warisannya lari semua, hartanya semua lari kepada pasangannya. Ya mungkin nanti di lain waktu lah kita bahas sedikit mengenai warisan itu, ya. Karena ini juga problem rumah tangga yang juga tidak selesai, bahkan terus terulang, bahkan lebih tragis, makin tragis, ya. Karena ketika orang tentang warisan tidak selesai, yang bertengkar itu bukan orang lain, keluarga pasti. Karena memang yang berpeluang dapat warisan kan cuma keluarga. Maka ketika tidak memakai ilmu warisan ini, ya, maka yang akan berpeluang besar terjadi adalah pertengkaran demi pertengkaran, bahkan tidak sedikit berujung kepada pembunuhan. Jadi karena begitu kerasnya ini warisan ini, kadang orang hilang akal sehatnya, ya, tertutup mata batinnya, ya. Akhirnya saudara-saudara, ponakan, om, ya kan, saling bantai gara-gara warisan.
Makanya kan Al-Quran itu sangat detail menjelaskan pembagian warisan kepada ahli-ahli waris. Siapa aja yang masuk golongan ahli waris, ya, mana golongan yang berhak, mana golongan yang tidak berhak. Ini semua ada di ilmu waris. Nah, mahar ini ketika suami meninggal dia tidak dapat jadikan harta warisan. Nah, para pemirsa pendengar yang bahagia, jadi mahar ini bagian yang mesti dihadirkan seorang suami kepada sang istri. Kemudian yang kedua adalah bentuk, ya, bagaimana bentuk mahar itu, ya kan? Jadi dalam penyerahan mahar itu ada 3 bentuk yang dibolehkan dalam agama. Ya. 1, mahar yang bisa berbentuk materi. Ya. Kedua, mahar yang dapat diambil manfaatnya. Ya. Yang ketiga, mahar yang manfaatnya itu kembali kepada istri. Ya. Ya. Maharnya yang manfaatnya kembali kepada istri. Nah, jadi kebanyakan kita Mbak Jera dan seluruh pemirsa itu seringnya memahami mahar itu cuma 1 itu, materi. Artinya mahar itu bisa materi, bisa juga non materi. Nah, gitu. Nah, ini akan bahas kita satu persatu ini. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya pemirsa, mau telepon mau apa, tidak apa-apa ya, langsung menyala ya. Ya. Bajar. Oke, baik. Pertama, mahar yang berbentuk materi. Saya kira ini lumrah. Kita sudah lakukan ya. Ada kasih cincin, kasih emas, kasih tanah, kasih rumah, dan lain-lain. Jadi dengan mahar disebutkan. Itu lumrah, sudah banyak kita tahu. Ternyata mahar itu tidak melulu materi. Mahar bisa juga berupa yang dapat diambil manfaatnya. Seperti? Seperti Nabi Musa ketika dia melamar calon istrinya, ya, oleh mertuanya kan ditanya, ya, maharmu cukup kau, ya, bekerja, ya, 8 tahun bersama mertua. Oke. Jadi bisa disebutkan dengan mahar saya bekerja, gitu kan. Jadi yang diambil manfaatnya, ya. Jadi Nabi Musa, jadi saya dengan mahar misalnya tidak ada ya. Dengan mahar ya saya akan bekerja sama bapak, ya, bekerja dengan orang keluarga di sini, ya, yang dapat memberikan manfaat kepada si istri. Ya. Oh, berarti suaminya yang bekerja. Saya pikir istrinya yang istrinya bekerja. Kan mahar dia berikan. Ya. Istrinya yang bekerja. Bukan suami, kan suami memberikan. Kan suami yang menyerahkan. Jadi diberikan, jadi mahar yang dapat diambil manfaatnya. Ya. Membantu pekerjaan. Ya, berarti. bantu pekerjaan. Karena Nabi Musa ketika ingin menikahi perempuan Mesir itu kan oleh mertuanya, calon mertuanya, ya, kau bekerja sama saya 8 tahun. Maka ini dari kisah inilah maka mahar itu bisa diganti dengan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Kemudian yang ketiga, mahar yang manfaatnya kembali kepada istri. Ya. Yang mau menikahi suami yang punya ilmu banyak misalnya. Ya. Saya nikah kau dengan mahar, saya akan mengajarimu mengaji seumur hidup. Mengaji sampai mahir, ya. Oh, iya. Dengan mahar saya akan memberimu mengajar kamu hafal Quran sampai 30 juz, gitu. Itu bisa, ya kan? Jadi manfaatnya kembali kepada istri. Ya, jadi manfaat kembali kepada istri itu bisa berupa edukasi, pendidikan, pengajaran. Ya. Jadi kalau yang diambil manfaatnya juga adalah kisahnya Abu Talha, ya, yang dia menikah dengan siapa itu, Ummu Sulaim, ya,
Abu Talha itu menikah dengan Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim terima itu dengan mahar syahadat. Ya. Baik. Jadi Abu Talha itu masuk Islam dan menikahi Ummu Sulaim. Ya. Di zaman sahabat, di zaman Rasulullah. Jadi Ummu Sulaim menerima nikahnya Abu Talha itu bukan dengan materi, bukan dengan ilmu, tapi dengan ucapan syahadat. Gitu. Kalau di waktu itu kayaknya lebih berharga dari apapun ya Ustaz. Ya. Jadi mahar ini kan konteksnya saat itu kenapa dia sangat berharga, karena di saat itu orang yang masuk Islam menjadi sebuah fenomena yang luar biasa. Iya. Ya. Artinya belum banyak yang mengakui Islam seperti ya, itu. Sangat tinggi dia punya itu. Sehingga ketika ini dengar oleh Rasulullah, wah, ini Rasulullah mengatakan ini maharnya Ummu Sulaim ini sesuatu mahar yang sangat fenomenal. Artinya dengan masuknya dengan syahadat, ya, saya terima nikahmu dengan kau bersyahadat dengan masuk Islam. Ini bagian dari sesuatu yang dapat diambil manfaat. Ketika itu, ya. Ketika itu. Jadi sebenarnya pemberian mahar itu juga kita bisa kontekskan dengan kondisi kekinian. Kita kan di hijrah, para pemirsa, banyak di masyarakat kita itu seperangkat alat sholat. Ya. Bagi saya ya secara konteks mungkin sedikit manfaatnya. Kenapa? Orang sudah punya banyak. Gitu. Betul sekali. Ya. Jadi pemberian mahar yang berupa materi itu nilai sakralitas sebuah alat sholat dulu, ya, sangat sakral. Ya? Sangat sakral. Ya. Jadi begini, alat sholat kita itu kan sebenarnya tujuannya bukan hanya mau dipakai sholat sebenarnya itu. Ya. Ya. Tujuan utamanya itu kan untuk menutup aurat. Karena secara histori ternyata alat sholat kita talakko, ya, orang bilang talkun. Oh ya, mukena. Itu kan sebenarnya hanya dikenal di negara-negara Asia Tenggara. Iya. Thailand, Indonesia, Malaysia. Daerah timur justru tidak ya? Ustaz? Timur enggak. Apa yang dipakai sehari-hari itu yang dipakai sholat. Iya, betul. Ya. Jadi coba di Arab, pakaiannya kan begitu tuh. Ya. Itu dia dipakai sholat. Di Turki apa yang dipakai sehari-harian, perempuannya masuk masjid, ya begitu dia pakai. Nggak ada seperti kita di Indonesia disiapkan apa? Mukena. Nah, ada lemarinya malah, ya kan? Iya. Ada gantungnya kan? Ya, ya, bahkan diumumkan siapa yang mau menyumbang, ya, mukena, ya, betul, atau yang mau bersedekah laundry mukena, gitu kan. Nah, ternyata ketika ditelusuri secara histori bahwa masyarakat kita dulu itu pakaiannya memang setengah menutup aurat gitu, arti setengah badan, iya. Kalau kita kan kenal budaya, terutama budaya Jawa, ya. Itu kan pakaiannya pakaian kemben, ya, yang betul. hanya menutupi bagian dada, ya. Ya, dada ke atas itu kan terbuka. Ya. Nah, strategi para ulama kita, Wali Songo dan ulama-ulama lainnya, bagaimana ini orang bisa ditutupkan auratnya gitu. Akhirnya ketika dia diajari sholat, maka diberikanlah pakaian itu, sekaligus dia sholat menghadap Tuhannya dan menutup aurat, sekaligus dia menutup auratnya. Nah, supaya lebih mudah, ya. Lebih mudah, lebih praktis. Akhirnya mukena itu ya menjadi sesuatu yang sakral ketika penyerahan akad nikah. Ya. Ini bagian dari dakwah supaya orang mau berjilbab menutup aurat gitu. Sekaligus juga mau salat. Nah, itu konteks saat itu. Nah, kita kontekskan saat ini, tentu sudah bergeser tidak relevan kesakralannya lagi. Gitu. Jadi kalau kita bahas 2 pekan lalu adalah kemanfaatan, juga akan menurun nilai kemanfaatannya ketika setelah pemberian itu tidak digunakan. Kenapa? Sudah punya juga. Ya, betul. Al-Quran di zaman dulu, orang Al-Quran itu sesuatu kitab yang
apa yang sangat istimewa, Istimewa, ya. ya, sangat istimewa. Karena jarang dimiliki ya dulu. Ah, Sekarang kan jarang lebih dimiliki. mudah di copy gitu, Ustaz, dibuat. Dulu Al-Quran nggak gampang ditemukan, sulit. Penulisnya juga bukan apa ya, jarang gitu ya. Jarang penulisnya, kemudian pun ada kertasnya kertas buram ya, yang mudah sobek dan seterusnya. Tampilannya juga ya begitu-begitu saja kan. Ya. Akhirnya ketika mau beli ya harganya mahal dan sebagainya, kurang menarik. Nah sehingga ketika orang dijadikan ini momentum akad nikah, momentum yang sakral, maka diserahkanlah juga Al-Quran yang dikatakan sakral. Ya, sehingga orang punya Al-Quran banyak gitu kan. Iya. Artinya ketika dikontekskan Al-Quran lagi, itu sudah tidak, nilai kemanfaatannya kurang berkurang. Sudah berkurang, sangat berkurang berarti. Kenapa tidak misalnya nilai kemanfaatannya itu, mahar itu yang lebih produktif dan memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi. Kebun kayak gitu Ya. Ustaz ya. Nah, dengan mahar ya kan, buku kado pernikahan, gitu kan. Itu kan lebih apa, sebuah materi yang lebih Bermanfaat, ya. Apa tuh isinya Ustaz? Ya. Apa isinya? Sekarang kan banyak buku-buku parenting ya. Iya. Jadi saya aja punya beberapa buku itu yang nggak selesai. Itu kado pernikahan untuk istriku itu tebalnya begini Pak Ijer. Iya. Psikologi suami istri itu tebalnya. Yang komentar di psikologi suami istri, dia bilang sekiranya banyak yang membaca buku ini, maka perceraian di antara suami istri itu bisa terminimalisir. Berkurang. Karena yang awal kita flashback lagi ke awal pertemuan kita terdahulu, bahwa problem terbesar kita dalam ilmu pernikahan yang goyah, rontok hingga perceraian, itu faktor terbesar dan utamanya adalah kekurangan ilmu tentang pernikahan. Betul. Ya. Nah, kalau hanya mukena Al-Quran yang tidak dibaca, wah ini kalau dengan buku ya, menjadi apa, psikologi suami istri atau apa, kado terindah untuk istri, dan itu nanti dibaca oleh istri dan memberikan ilmu baru dalam, oh begini ternyata ketika berjumpa dengan istri bagaimana kewajiban. Sekarang kan orang menikah tidak tahu apa kewajibannya seorang istri, apa kewajiban seorang suami. Suami taunya mau menuntut saja, istri taunya mau marah-marah saja. Bayangkan kalau satunya sebanyak menuntut, ya satunya banyak marah-marah, sudah perang dunia itu. Komplit. Ya. Nah, bagaimana sebuah ya perjalanan kehidupan kita menuju surga? Surga itu kan sesuatu yang diciptakan oleh semua orang, dan sampai ke surga itu kan membutuhkan ada ilmunya juga. Ya. Ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang merindukan kebahagiaan dunia, maka tempuh dengan ilmu, dan siapa yang merindukan kebahagiaan akhirat, maka penuhilah dengan jalan ilmu. Artinya ilmu tentang dunia, ilmu tentang akhirat. Wa man aradahuma, siapa yang menginginkan kerindukan kebaikan kepada keduanya, maka raihlah dengan ilmu. Nah, Bayi Jera dan para pemirsa yang lain, ini kan problem kita adalah di situ, di ilmunya di situ, ya, yang tidak dikuasai, sehingga ya yang terjadi kalau sekiranya di dunia ini ada surga, maka surga itu ada di keluarga yang bahagia. Karena diksi surga di dunia itu Nabi hanya menggambarkan ada rumah tangga. Nabi kan pernah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah bagaikan surga bagiku. Siapa yang keluarganya bahagia, mawaddah warahmah sakinah, maka dia sudah ibarat dia sudah menggapai surga di dunia sebelum surga di akhirat yang hakiki. Nah, kalau mau dibalik, maka sekiranya di dunia ini ada neraka, maka neraka itu adalah di rumah tangga yang terus berkelahi, bertengkar, cekcok, selingkuh, pukul, KDRT dan seterusnya.
Sehingga sekiranya di dunia ini ada neraka, maka neraka itu adalah rumah tangga yang tidak mau akur. Gitu. Nah inilah, nah untuk sampai ke sana kan kita aja harus banyak belajar ya. Butuh ilmu ya, butuh ilmunya. Ilmu sholat, ilmu ibadah, ya termasuklah ilmu dalam pernikahan ini. Baik, Pak Ustadz, kita sudah ada 2 pertanyaan di sini. Oke. Ya, pertama dari Nurul Fitrah. Iya. Nurul Fitrah ini menanyakan tentang apa ini ya? Saya baca dulu. Assalamualaikum. Jika ada seseorang yang ingin menikah, lantas dia tidak mampu dalam memberikan mahar, apakah ada solusi untuk masalah orang tersebut? Wah, tadi kan sudah dijelaskan maharnya jadi lebih mudah sebenarnya ya. Baik. Jadi makanya kan sebelum menikah ada namanya ta'aruf, ya kan? Ya ketika ada seorang mau menikah, dia tidak mampu. Nah ini kalau dipahami bahwa mahar itu harus materi. Ya. Maka yang mengukur sebenarnya itu Anda mampu atau tidak, perempuannya yang menerima. Ya. Kata Nabi, yang menikahlah dengan memberikan mahar berupa emas. Kalau tidak ya cincin yang terbuat dari besi. Atau kalau tidak, kata Nabi, cukup dengan beberapa ayat Al-Quran. Nah gitu. Jadi di situ kan pilihannya adalah kalau bisa ya Anda mampu materi silakan ya, emas kalau enggak ya turun juga tidak, sampai baca Al-Quran pun itu bisa dijadikan materi, bisa menjadikan mahar. Jadi ketika ada orang menikah kemudian saya takutnya ini bukan tidak mampu, kurang gitu kan, kurang mampu, maka carilah perempuan yang menerima mahar Anda, ya kan. Jangan dipaksakan ya, stres nanti ya. Kalau apa kata pepatah ya, maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai, ya gitu. Maksud hati ingin meminang kamu, apa daya maharku tak sampai, gitu. Tak cukup, gitu. Ya sudahlah, tidak usah memaksa diri untuk memeluk gunung, ya. Karena gunungnya terlalu besar, ya peluklah yang bisa dipeluk, gitu kan. Ya kalau gunungnya terlalu besar, ya peluklah mungkin yang lebih kecil lagi, kan gitu. Maksud saya, ketika memang modal tak sanggup, dicarilah yang sesuai, kan gitu. Dan memang ini problem kita ya, terutama ingat ya, mahar ya, bukan panai ya. Panai itu tidak ada kewajiban untuk memberi ya. Tapi ini bagian dari adat ya. Adat itu sebenarnya Mbak Hijrah, pemirsa semua, itu sebenarnya baik. Pak, bisa dijadikan hukum ketika itu memberikan maslahah. Ya. Tapi kalau hanya memperbanyak mudarat, maka ketika adat itu bertentangan dengan syariat, memberikan banyak mudarat, maka adat itu bisa kita tinggalkan. Al-ada al-muhkamat itu kan, adat itu bisa jadi hukum ketika adat itu selaras sejalan dengan syariat. Namun ketika adat itu justru menyimpang ya, menyusahkan, membuat ribet untuk terlaksananya, tercapainya sebuah syariat, maka adat itu bisa kita tidak tunaikan. Nah, seperti itu. Jadi lebih mudahnya adalah kalau memang tidak mampu untuk maharnya, maka carilah yang Anda mampu. Ya, gitu. Dan cari yang selevel atau sekufu bahasa agama kita. Kembali lagi ya, ke level dan sekufu tadi. Baik, terima kasih untuk teman kita tadi sudah bergabung dari lupa ini namanya siapa tadi. Berikutnya Nurul ya, Nurul. Sudah ada lagi nih Pak Ustadz dari Dini Aminarti. Assalamualaikum Pak Ustadz, ingin bertanya berapakah besaran mahar yang seharusnya diserahkan oleh suami kepada calon istrinya, dan juga bagaimana mahar dapat dijadikan sebagai simbol menghargai terhadap calon istri. Oke. Nah, menarik Dini Aminarti ya. Jadi begini. Kita tahan mungkin dulu Pak Ustadz. Masih ada satu ini yang mau bergabung juga. Silakan. Oh, via telepon. Telepon. Iya. Halo. Halo. Pak Kacir Sumbar Lolo. Ya, assalamualaikum Pak Kacir. Lama Pak Kacir nggak pernah gabung ini. Iya, kecil suaranya Pak. Silakan pertanyaannya Pak Kacir. Begini Pak, ada dari Mandari itu, setiap anak bungsu dia menerima itu rumah. Apakah bisa menjadi mahalnya itu?
Kan dia diserahkan kepada yang sudah menikah itu rumah. Itu tradisi di Bandar. Apa itu bisa diulang Pak Kaceh? Ya, Bisa diulang tradisi apa yang dimaksud? begini ada tradisi Bandar. Anak bungsu itu yang terakhir dia mau mencoba rumah itu rumah. Ya kan di Bampai ini keluarga yang baru ini. Oke. Apakah bisa diganti langsung menjadi mahar itu? Kan menjadi hari tradisi. Diganti menjadi mahar. Ya. Maksudnya Berubah menjadi namanya tradisi Bogabi juga. disiapkan untuk sebagai mahar untuk Jadi calon demi istri. mahar. Gitu ya. Bisa di. Iya. Baik, itu saja Pak Ya. Kaceh. Iya, itu saya, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Iya. Saya kurang dengar karena nggak anu. Iya, jadi maksudnya Pak Kaci di tradisi kita mungkin juga sama ya kali Pak Ustadz di daerah Jawa. Jadi anak bungsu itu dia selalu tinggal dengan orang tuanya. Ya betul. Karena dia mewarisi rumah yang nanti disiapkan untuk calon istrinya. Ya, kalau anak cewek bungsu juga seperti itu ya. Ya. Itu seperti apa sih maksudnya Pak Ustadz? Kalau misalkan anak cewek bungsu berarti kan itu harusnya yang ngasih rumah suaminya sebagai mahar. Oke. Iya Pak Kasih tadi bilang kalau rumah itu disiapkan untuk keluarganya nanti si anak bungsu laki-laki, kenapa tidak dijadikan mahar langsung aja? Jadi itu kan nanti milik istrinya gitu ya. Oke, baik. Saya bahas sedikit dulu mengenai rumah orang tua untuk anak bungsu. Ya. Itu kalau kita cari dalilnya tidak ada. Jadi begini, inilah yang sering terjadi ya, pertengkaran keluarga saudara ketika orang tua meninggal, dan ketika orang tua itu tidak pernah ada keterangan jelas mengenai status rumah yang dimilikinya sampai dia meninggal. Apalagi kalau hanya pernah disampaikan, kalaupun ada pernah disampaikan, diberikan kepada si bungsu, hanya disampaikan secara lisan, itu pun disampaikan hanya berdua. Ya. Jadi dan ini banyak terjadi. Contoh begini, dia 4 bersaudara. Ya. Anak pertama sudah menikah, keluar dari rumah. Kedua dia menikah, keluar dari rumah, menikah. Nah ketiga, yang keempat ini bungsu. Dialah yang menemani orang tua. Gitu. Mamanya ngomong begini, nak, nanti kalau saya sudah meninggal, ini rumah untukmu nah. Gitu. Ini disampaikan kepada si bungsu, tetapi saudara yang lainnya tidak disampaikan. Oh baik, jadi istilahnya cuma 4 mata ya. Ya, ini yang seperti ini artinya orang tua dia pasang bom kepada anak-anaknya yang suatu saat nanti akan meledak. Kapan meledaknya? Ketika orang tua meninggal. Nah, biasanya ketika orang tua meninggal, apalagi kalau memang tinggal ibunya ya, bapaknya sudah dari dulu meninggal, tinggal ibunya, maka yang akan dibahas adalah ketika memang masih ada rumah, datanglah saudaranya tiga-tiganya nih. Ibu sudah tidak ada, bapak sudah tidak ada, sudah ini rumah kita sudah mau bagi, apalagi kalau misalnya anak kedua ini atau anak ketiga ini sedang memang sulit-sulitnya uang, itu kan, wah, ini rumahnya di pinggir jalan tengah kota lagi kan, apalagi kotanya kota Mamuju, sangat menggiurkan ya. Dah, kita sama-sama kita bahas ini ya, bagaimana kalau kita jual saja? Pasti si bungsu dia enggak bisa, ini rumah dan tanah sudah diberikan sama mama. Kaget kakaknya kan? Sejak kapan Sejak diberikan? kapan? Gitu. Dulu mama sudah bilang, wah, ada buktinya? Enggak, cuma ngomong gitu aja. Mama yang bilang begitu. Wallahi, sumpah, wallahi. Ini kalau sudah membahas tentang harta, ini akan meledak, ya kan? Yakinlah, rata-rata saudaranya itu pun dia baik-baik. Kadang 1-2 itu yang tidak terima. Akhirnya meledaklah. Akhirnya kalau tidak selesai secara kekeluargaan, ini biasanya lari sampai ke pengadilan. Nah idealnya ketika memang orang tua punya keinginan menyerahkan hartanya
kepada si anaknya, kepada siapapun, maka layaknya, ya baiknya adalah memanggil dulu saudara-saudara lainnya. Ya, karena selama orang tua masih hidup, ya maka harta itu adalah milik penuh, adalah milik si orang tua itu. Meskipun sebenarnya ini tradisi ya Ustadz, dan semua orang mengetahui tradisi itu, bahkan sebelum anggota keluarga yang sebagai anak itu belum menikah, mereka sudah tahu bahwa nanti si bungsu yang akan menempati rumah. Tapi harusnya dibicarakan juga ya, Ya. misalkan seperti ini, cuman si bungsu nanti yang dapat karena tidak ada bagian misalkan tanah untuk yang lainnya begitu ya, untuk saudaranya. Kalau ibu meninggal dan ada harta warisnya, misalnya rumah dan tanah, tetap harus dibagi secara waris. Tidak ada langsung bahwa ini milik si bungsu, kecuali tadi. Ini orang tuanya sudah tahu lah bahwa dia sudah sakit-sakitan kan, ya malaikat Israel sebentar lagi kan gitu. Kumpul nih ya, dipanggil nih si A, si B, si C, si D kan, misalnya 4 anaknya. Dan kau baik semua ya. Ini rumah saya. Ini tanah saya. Lihat kowe, ini sertifikatnya ya. Ini nanti ya, rumah nanti semua ini ya. Saya hari ini saya mau serahkan kepada si D misalnya, si becik misalnya. Yang bungsu. Ya. Kenapa saya serahkan? Ya mau saya, ini punya saya. Begitu. Ada yang protes. Protesnya apa kok? Gitu. Kok Pak saya nggak dikasih, mak kok nggak kasih? Enggak, kau kan sudah menikah, kau sudah punya istri, punya anak, apa semua. Ini kasihan tidak ada. Ya. Adil nggak sih kayak itu, Ustaz? Apanya? Kalau seperti itu pembagi ininya. Itu hak orang tua mau memberikan harta kepada siapa itu maunya. Gitu. Tapi kan ada pembagian ini juga maksudnya dalam Islam kan. Dalam Islam bahwa pembagian harta kepada anak tidak ada maksudnya. Jadi artinya siapa yang memberikan? Apalagi kontesnya sudah ini yang lain sudah punya rumah semua, punya berkeluarga, ini kasih masih sekolah. Bukan ada ini ya, sekian persen untuk ini, sekian persen untuk perempuan gitu. Itu kalau sudah meninggal. Untuk orang tua kalau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal baru dibagi warisan. Baru ada bagian-bagiannya. Tetapi selama bapak belum meninggal, orang tua meninggal, bapak mau bagi, ya siapa dong yang dia berikan? Duit dia. Belum meninggal ya. Dia mau kasih yang paling disayang apa mau dibenci, ya itu maunya dia. Makanya kalau memang ada orang tua, kalau begitu saja takutnya nanti kau bertengkar kau bagi mami. Bukan membagi warisan namanya, tetapi membagi hadiah, ya. Baik, misalnya dia tahu kalau orang tuanya punya lokasi 4 anaknya dibagi semua, tidak ada masalah. Hari ini bikin berita acara. Hari ini saya menyerahkan semua harta saya kepada si A, si B, si D, tanda tangan semuanya sepakati, tidak ada yang semua nerima dan seterusnya, tanda tangan, materai sudah selesai. Ini pembagian harta hadiah kepada orang tua kepada anak-anaknya. Tapi tidak bisa dikatakan ini warisan, karena warisan itu hanya dibagi ketika 3 rukunnya sudah terpenuhi. Pertama ada yang meninggal, yang kedua ada hartanya, ketiga ada ahli warisnya. Ketika salah satunya ini tidak ada, maka tidak bisa dikatakan sebagai pembagian warisan. Kalau masih ada bapaknya dia bagi, itu namanya pembagian hadiah. Gitu. Baik. Kemudian tadinya, jadi Pak KJ tadi bagaimana Pak? Jadi kalau dirunut secara dalil tidak ditemukan bahwa siapa yang bungsu itulah yang dapat. Ya, pastikan akan terjadi sakit hati di antara kakak-kakaknya yang lain. Maka tadi orang tua yang seperti ini biasanya inilah orang tua yang bikin bom. Ya, membom waktu artinya dia membuat sebuah bom supaya nanti anaknya bertengkar. Dan itu sudah sangat banyak sekali kejadiannya. Betul. Maka idealnya memang tadi itu dikumpulkan anaknya, kemudian disampaikan, saya serahkan kepada becik misalnya yang bungsu ini dengan alasan begini ya. Kalau ada protes memang kok ya. Protes ini kenapa nggak dikasih ya?
Kok sudah mau di sekolah, sudah mau menikah, berapa biaya habis. Nah ini kasihan. Belum ada. Seterusnya. Baik, tadi pertanyaan dari Dini Aminarti ini tadi Pak Ustadz. Berapakah besaran mahar yang seharusnya diserahkan dan bagaimana mahar yang dapat dijadikan sebagai simbol menghargai terhadap calon istri? Baik, tidak ada dari perintah Nabi maupun Al-Quran nominal jumlah mahar. Nah, gitu. Nabi hanya memberikan sinyal sebaik-baik wanita adalah yang paling murah maharnya. Gitu. Sebaik-baik wanita adalah yang paling murah maharnya. Ini ketika Nabi memberikan nasihat kepada wanita. Ya. Namun ketika Nabi menasihati laki-laki, sebaik-baik lelaki adalah yang terbaik maharnya kepada calon istrinya. Yang terbaik maharnya. Ini kalau kita sandingkan dua dalil ini, loh ini kok Nabi kok bilang bertolak belakang ya? Bertolak belakang. Ya. Ini kok Nabi menasihati perempuan kok paling baik adalah yang paling murah, loh kok umur laki-laki yang paling baik adalah yang mahal, gitu. Iya. Namun sebenarnya ini adalah dalil kompromi. Dalil yang sebenarnya bisa menjadikan orang makin mudah menikah. Artinya apa? Ketika Nabi menasihati laki-laki, wahai laki-laki, kalau kau menikah, berikan yang terbaik kepada si perempuan. Artinya laki-laki dia akan berusaha sekeras mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada calon istrinya. Sebagai bentuk sebuah kewajiban pertama. Namun di lain sisi, ya Nabi jangan sampai mengatakan, kau perempuan jangan terlalu pasang tinggi. Ya, jangan sampai kau terpasang tinggi, ini keadaan saya tidak mampu, akhirnya tidak jadi menikah. Sementara konsep menikah itu adalah mudahkan, ya at-taisir, jangan kau sulit. Nah, ketika perempuan tidak pasang harga tinggi, di lain sisi, ya di sisi lain juga para laki-laki hadir dengan semangat tinggi memberikan yang terbaik, maka akan ketemu di tengah-tengahnya. Iya betul. Ya kan? Berusaha yang memberikan terbaik. Di sisi lain tidak banyak menuntut. Jadi itu. Jadi kalau misalkan cuma satu dalil, kalau misalkan Nabi memberitahukan kepada perempuan yang terbaik, laki-laki yang terbaik adalah yang paling mahal maharnya, misalkan cuma satu dalil itu, dan itu hal itu juga disampaikan pada laki-laki. Nanti jadinya para perempuan akan memahalkan. Dijadikan dalil. Ini pentingnya gitu ya? Dipahami asbabun urutnya nih hadis. Jadi tidak boleh dipakai perempuan. Ya kona ada pesannya Nabi itu sebaik-baik. Ini tengkar orang kalau gitu. Lihat kona ada hadisnya itu Nabi itu sebaik-baik laki-laki yang terbaik maharnya. Perempuan laki-laki bilang, saya bilang Nabi itu mengatakan paling murah. Tengkar. Ini hadisnya Nabi untuk menasihati pada laki-laki dalam konteks Anda berusaha terbaik gitu. Di lain sisi Nabi juga memberikan nasihat kepada si perempuan, kau ke perempuan, kalau mau jadi perempuan yang terbaik yang tidak banyak menuntut, yang murah maharmu gitu. Dengan seperti ini kesadaran tersendiri, ini bukan dalil untuk saling menjatuhkan ya, apalagi dalil untuk saling kuat-kuatan, tapi ini dalil untuk bagaimana saling menghargai. Jadi kewajiban suami adalah memberikan yang terbaik dan kewajiban istri adalah memiliki kesabaran yang tinggi untuk menerima mahar yang diberikan oleh sang suami. Tapi itu sudah jadi jawaban di pertanyaan kedua tadi Dini ya, katanya mahar apa yang bisa dijadikan sebagai simbol menghargai calon istri. Ada 3 tadi ya, jadi boleh materi ya, boleh yang dapat diambil manfaatnya, boleh juga yang manfaatnya kembali kepada sang istri. Kalau Dini misalnya, sebenarnya bisa Mbak itu, jadi seorang suami itu boleh menawarkan kepada sang istri, dan idenya seperti itu. Dek, mau mahar apa? Saya mau cincin mo kan, mau berapa gram itu boleh, gitu. Sanggup jeki, 100 gram lah diusahakan gitu kan. Itu tadi jangan terlalu tinggi juga. Jadi ukur-ukur nih, ini yang datang melamar ke siang segini kemampuannya, pekerjaannya sebegini apa semua. Enggak ji Pak, enggak ji Mas ya, enggak ji Kak, saya semampunya kakak saja. Wah itu yang mantap itu. Tapi kalau enggak, saya maunya emas, ada tanah, kemudian emas, kemudian mobil ada berasnya sekian kilo dan seterusnya. Lari nih orang, banyak orang Sulawesi itu lari ke Jawa cari. Karena apa ya? Lagi mana?
Karena sebenarnya Nabi itu memberikan gambar semua untuk memudahkan. Nikah ini adalah ibadah yang harus dimudahkan. Karena jadi ibadah nikah itu ibadah yang mampu mengantar kita untuk merasakan nikmatnya surga di dunia. Nah kita mau masuk surga nikmatnya surga, kok dipersulit dengan kita sendiri yang persulit. Yeah. Padahal Nabi sudah memberikan jalan yang termudah kayak gitu. Nah inilah saya kira akan menarik terus ini pembahasannya ya. Kenapa ini terus terjadi kesulitan kita menikah? Banyak halnya, banyak adatnya. Ya satu jawabannya, karena kita jarang mengkaji tentang bagaimana konsep pernikahan yang hakiki seperti dicontohkan oleh Nabi dan Rasulnya, oleh Nabi, Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Itu juga bisa dipetik satu inti dari bagaimana dua pesan yang diberikan Nabi. Dua pesan yang berbeda ya kepada perempuan dan juga pada laki-laki. Dari situ kayaknya timbul musyawarah ya Pak Ustadz. Musyawarah yang sangat sangat bisa menjadi pakem yang kita gunakan untuk musyawarah di tempat lainnya atau di waktu lainnya. Bisa jadi bahasa kompromi, ya kan? Kompromi bahwa memang ada yang seperti ini ya. Laki-laki Anda juga jangan tunggu mau enteng-entengan, ya kan? Yang penting kan diberi. Enggak. Ingat pesan Nabi yang terbaik ya, yang terbaik. Ketika kasih materi ya materi yang terbaik ya, ketika yang bisa beri manfaat yang terbaik ya gitu. Itu simbol kesungguhan ya. Simbol kesungguhan dan itu kewajiban pertama loh. Jadi kewajiban pertama seorang suami itu adalah mahar ya, dan kewajiban selanjutnya setelah dia menikah seperti itu. Kalau tidak mampu menunaikan kewajiban pertama, cari apa yang kabar? Sesuai. Oh, saya pikir apa kabar dengan kamu gitu tadi ya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ya. Jadi peluk tiang listrik aja. Ya memeluk yang bisa dipeluk saja. Gitu. Baik Pak Ustadz, kita sudah berada di ujung acara kita sore hari ini, tidak terasa ya. Kita baru berjumpa kembali di Keluarga Sakinah. Mudah-mudahan kami depan bisa bertemu kembali ya Pak Ustadz. InsyaAllah. Ada pesan penutup yang hendak disampaikan. Baik. Silakan. Para pemirsa RRI Mamuju yang budiman dimanapun berada. Ya jadi permasalahan terkait keluarga ini terus ya menjadi pembahasan yang bagi saya harus terus kita update ilmunya ya. Jadi saya Mbah Hijrah ya, apa namanya ini, baru beberapa yang lalu ini ya ada perempuan ke ruang saya, rambutnya sudah tidak bisa tumbuh ya, bekas pukulan piring pegelas dari sang suami kayak gitu. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga gitu. Jadi ini kan menggambarkan bahwa sebuah kegagalan seorang suami terhadap memahami fungsi perannya sebagai pelindung kepada istri. Gitu. Nah, kalau yang orang paham ini terkait mengenai ilmu bagaimana ilmu berkasih sayang kepada istri, ilmu berkasih sayang kepada pasangan, tentu kejadian-kejadian ini tidak akan terjadi. Dan kejadian KDRT dalam rumah tangga itu terus meningkat. Saya punya data mulai 2017 sampai 2022 itu angka perceraian itu terus meningkat dan signifikan. Yang terupdate itu kan 2021 ke 2022 ada 15, sekian persen tingkatannya. Dan problem tertingginya adalah pertengkaran yang tidak selesai-selesai. Kenapa bertengkar tidak selesai-selesai? Karena tadi itu kurang memahami ilmu peran bagaimana menjadi istri yang benar dan suami yang benar. Maka dari itu Keluarga Sakinah hadir sebagai secerca harapan ya, embun di tengah kehausan ya. Semoga ini bagian peran kita dalam membangun rumah tangga yang segera sumbangsi besar untuk negara kita. Karena kita membahas tentang negara yang baik dimulai dengan miniatur rumah tangga yang baik pula. Baik, terima kasih Pak Ustadz sore hari ini telah bersama kami. Sama-sama. Pendengar, terima kasih juga telah bersama kami sore hari ini di Keluarga Sakinah. Ini sudah menjadi pembahasan kita yang terakhir Pak Ustadz. Berarti Kamis depan insya Allah kita akan melaju ke pembahasan yang lebih baru lagi ya. Dan pastinya jangan lupa untuk tetap mengikuti Keluarga Sakinah setiap Kamis pukul 16 waktu Indonesia Tengah bersama kami
dan juga narasumber kami, pembimbing acara Al-Ustadz Dr. Furkan Mawardi. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Kita pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda semua pendengar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti